Babul qiyasi. Ini bab menjelaskan tentang qiyas. Arrafal Ghazali fil Mustasfa. Imam Ghazali memberi ta'rif dalam kitab Al-Mustasfa bi annal qiyasa, bahwasanya qiyas itu huwa hamlu ma'lumin ala ma'lumin, membawa sesuatu yang diketahui disamakan dengan sesuatu yang diketahui fi itsbati hukmin lahuma au nafyihi anhuma. Dua-duanya masalahnya diketahui tapi disamakan hukumnya, ya, au nafyihi anhuma, atau dinafikan dari dua-duanya. Ini menurut apa namanya Al-Ghazali. Di bawah ada itu kan, wa yu'khadhu min hadha at-ta'rif, diambil dari ta'rif ini, annal hukma thabitun fil asli, ya, ya, jadi hukum itu sudah ada pada hukum yang pertama, walaysa muthbatan, dan bukan diadakan fihi. Amal far'u, adapun hukum fara' yang kedua, fahuwa muthbatan fihi, maka dia ditetapkan min qibalil mujtahidi, dari arah seorang mujtahid. Wa kadzalika an-nafyu fil asli qa'im. Begitu juga andai kata hukum itu dinafikan, misalnya tidak wajib, apa wajib? Kalau wajib kan berarti isbat, ya kan? Kalau tidak wajib berarti nafi, atau tidak haram berarti nafi. Ya, wa kadzalika an-nafyu fil asli qa'im. Ya, wal mujtahidu, dan mujtahid itu, ya, walladhi yathbutu an-nafyu fil far'i, adalah yang tetap nafinya dalam far'. Thumma in kana al-jami'u, kemudian jika yang menggabungkan mujiban lil ijtima'i, dia mewajibkan untuk digabungkan alal hukmi, ya, kana qiyasan sahih. Kalau illat al-jami' maksudnya illat, ya, ada. Kalau memang yang menggabungkan itu mewajibkan untuk bisa digabungkan, artinya illat itu betul-betul bisa mewajibkan, ya, ya, kana qiyasan sahihan, maka dia adalah qiyas yang sahih. Qiyas sahih itu artinya qiyas yang illatnya betul-betul kuat dan bisa menggabungkan dua hukum itu. Wa illa kana fasidan, jika tidak maka itu disebut qiyas yang fasid. Wala budda fi kulli qiyasin, dan mau tidak mau dalam setiap qiyas itu min far'in wa aslin wa illatin wa hukmin, pasti kalau sudah bicara qiyas ada far' itu hukum yang dijadikan cabang, yang mau dicarikan cantolan, gitu ya. Wa aslin, dan hukum asal yang dijadikan cantolan. Wa illatin, dan ada alasan untuk mencantolkan. Wa hukmin, dan kemudian ada hukum. Adanya khamr itu hukum asal, dia dihukumi haram diminum. Apa alasannya? Karena memabukkan. Berarti memabukkan itu adalah illah. Khamr itu adalah hukum asal, adalah asal, maaf. Haram hukum asal, ya. Kemudian ilatnya apa namanya? Memabukkan. Nah, ketika Nabi atau sejenisnya mau dicarikan cantolannya, maka mau tidak mau dia harus sama dalam ilatnya. Kalau ilatnya sama dan disepakati, maka disebut qiyas apa tadi? Sahih, ya. Kalau tidak berarti qiyas fasid. Fal far'u huwal mahmul, maka hukum far', hukum yang kedua itu
Wal mahmulu adalah hukum yang dibawa ke sana, disamakan. Ya. Ya, alhamlu itu menyamakan. Wal aslu wal mahmulu alaih. Sementara hukum asal adalah yang disamakan atasnya. Maka ketika Imam Syafi'i mengatakan yang kemudian saya tulis dalam kitab Tiqatul Qannas fi fahmi kalamil Imam Syafi'i, annal ahkama la tu'khadhu illa min nas aw hamlin ala nas. Hukum itu pasti ada cantolan nasnya. Nas itu ya Quran hadis, udah dua. Kalau nggak ada dalilnya Quran hadis, aw hamlin ala nas, atau disamakan dengan nas. Disamakan dengan nas maka dikiaskan. Paham nggak? Dikiaskan dengan pasti, udah pasti. Nah, cuman kalau kiasnya nggak bisa dikiaskan bagaimana? Ada hamlin yang lain, istihsan, ada maslahah mursalah, ada lagi apa? Saddud dzara'ai, ada uruf. Cuman gitu sebenarnya teori hukumnya. Hah? Nggak susah kan ya? Mudah itu ya. Hah? Ya. Sederhana. Jadi kalau kita udah bolak-balik begini, itu dia kalau basul masail itu ya nggak harus pusing terus mana. Ada kaulnya nggak? Ada kaulnya nggak? Ibaratnya apa? Itu bukan berarti nggak boleh, iya harus dicari. Tapi kalau orang basul masail hanya mujarrad tatabbu'u aqwalil ulama, dia jadi nggak pinter-pinter usul fikihnya. Sebab dia hanya menjadi seorang yang faqih, walaysa bi usuli. Kan gitu kan? Faqih ya, dia hanya menghafal hukum aja, dia hafal semua gitu. Nah, sama kayak hakim, dia harus menghafal peristiwa-peristiwa. Nah, putusan tahun berapa itu? Kira-kira gitu. Putusan tahun berapa itu? Pernah ada putusan begini nggak? Coba cek, gitu kan? Ada Pak Hakim. Nah, tapi kalau hakim yang ahli usul, dia kuat. Katakan belum ada jurisprudensi. Kalau apa istilahnya? Jurisprudensi ya, contoh hukum yang pernah diputuskan. Itu kan kaul namanya. Dia bisa. Karena dia tahu. Coba nasnya. Gitu loh. Kira-kira gitu. Nah, wal aslu wal mahmulu alaih. Al aslu adalah yang dijadikan disamakan. Ya. Wal illah, dan illat itu adalah al amrul jami', adalah perkara yang menggabungkan bainahuma, di antara hukum asal dan hukum fard. Wal hukmu, dan hukum adalah wal matlubu, sesuatu yang dicarikan. Wa na'ni bil illah fi syar'iyyah, dan apa yang kami maksud dengan illah dalam syar'iyyah ini, manatul hukmi, adalah cantolan hukum. Ay ma adhafa syar'u al hukma ilaihi wa natahu bihi wa nasabahu alamatan alaihi. Maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai cantolan, ya, dan memasangnya sebagai alamat. Itulah illat itu begitu. Jadi harus ada alamatnya, tandanya. Mithalu dzalik. Nah, di sini tadi udah diomongin, ini tinggal dibaca doang ya. Qiyasun nabi di alal khamri. Kalau qiyas itu pasti dibuat contoh, ini pasti ini di kitab-kitab itu. Fit tahrimi bi jamil iskar. Ya kan, nggak usah diartiin ya. Fan nabidu far'un wal khamru aslun wat tahrimu hukmun wal iskaru illah. Tadi udah dijelasin. Udah segitu aja. Kalau ngaji tuh jangan yang ruwet-ruwet ya. Yang gampang gitu aja gitu. Kalau ngaji belum apa-apa usul fikih ruwet udah malas duluan. Saya sengaja bikin buku itu yang nggak bikin pusing orang. Gimana orang belajar itu nggak ngerasa susah. Karena saya merasa dulu belajar usul fikih belum apa-apa susah, itu saya sendiri malas. Sama kayak matematika lah itu ya. Kalau cara jelasinnya belum apa-apa susah, malas kan orang kan ya. Cari yang gampang-gampang dulu. Nah, orang udah bisa yang gampang, baru ntar dia pengen pengalaman. Saya
Perasaan saya baru tamat dulu dari pondok, pinteran mualif sama saya, benar. Waktu saya baru tamat dari pondok itu saya bayar pinteran dia dari saya dulu. Saya seumuran segini pinteran dia. Ya mualif pinter amat kata saya gitu. Iya. Ya terus belajar. Makanya kamu ntar seumuran saya 40 udah bisa ngarang kitab kan. Kalau nggak bisa malu-maluin ya. Pinteran kamu katanya. Hah? Namanya udah mu'allif. Qala al-mu'allif. Nah iya, itu belum haji. Kalau udah haji jadi Hujjatul qiyas. Sekarang kita bicara kehujjahan qiyas. Ittafaqal jumhur, sepakatlah jumhur ma'adad zahiriyah. Saya mau lihat kitab yang baru ya. Kayak apa ini? Masya Allah. Nyobain kitab baru ini. Gak paham saya kan. Ini mamerin aja. Ya, Insya Allah. Dan kitab kuning. Sama. Ala annal qiyasa hujjatun fi syar'iyyah, bahwa namanya qiyas itu hujjah dalam hukum-hukum syariah, wa tariqun li ma'rifatil ahkam, dan sebagai jalan untuk mengetahui hukum, wa dalilun min jihati syar'i, dan dia dalil dari sisi syara'. Bal huwa ahammu bahthin fi usulil fiqhi 'ala al-itlaq. Bahkan dia adalah pembahasan yang paling utama dalam usul fikih alal itlaq secara mutlak. Li'annahu huwal bahthul ladzi yakunu asasuhul ijtihad wal istinbat. Karena qiyas itu adalah sesuatu yang dasar utamanya ya pakai ijtihad dan istinbat. Serius, haitsu qala al-Imam Asy-Syafi'i fi risalah al-ijtihadu wal qiyas. Ya, Imam Syafi'i bilang, ya yang namanya ijtihad ya qiyas, qiyas ya ijtihad. Ya, ay muqdhamul ijtihadi minal qiyasi. Yang saya maksud ya mayoritas atau muqdhamul ijtihad itu diambil dari qiyas. Jadi kenapa? Li'anna nusus tatanaha wal hawadith la tatanaha. Karena kalau kita mau ambil nas Quran hadis itu terbatas. Ya, saya ulangi, terbatas. Wa ma tatanaha atau wa ma la yatanaha la yadbatuhu ma yatanaha. Sesuatu yang tidak terbatas tak bisa dibatasi oleh sesuatu yang terbatas. Masya Allah. Paham gak ini? Paham gak? Wa ma la yatanaha la yadbatuhu ma yatanaha. Ya, itu saya baca dari kitab apa? Kemarin sempat saya cek. Saya kalau dapat yang bagus gitu, kalau nggak salah dari kitab klasik, Masya Allah, sempat saya simpan. Wa ma yatanaha ya la yadbatuhu ma yatanaha. Nah, di sini. Oh, bukan. Saya tulis itu. Intinya gitulah ya. Jadi sesuatu yang terbatas tidak bisa, sesuatu yang tidak terbatas tidak bisa dibatasi oleh sesuatu yang terbatas. Nah ini dari kitabnya Syekh Abu Zahra. Fa in qila lima yajibu lana al-ijtihad wal qiyas. Kalau ada yang tanya, kenapa kok wajib buat kita ijtihad dan qiyas bisa dari hadisatin aw nazilah? Ya, sahabat boleh catat di situ.
Kenapa kok kita harus melakukan ijtihad dan qiyas? Fa in qila lima yajibu lana al-ijtihad wal qiyas bi sadadi hadithatin aw nazilatin fal jawabu kama qala Syahrastani fil Milal wan Nihal. Ini ucapannya Syahrastani, innal hawaditha wal waqa'i fil ibadat wat tasarrufat mimma la yaqbalul hasra wal adad. Yang namanya ibadah dan tasarruf itu termasuk diantara yang tak bisa dihitung. Banyak banget ibadah. Emang lu pikir cuma sholat doang, puasa? Tasarrufat emang lu pikir cuma jual beli? Ntar itu yang namanya DSN bikin macam-macam. Ada sewa modelnya macam-macam, ijarah macam-macam. Ya. Wa na'lamu qat'an, dan kita tahu ya, annahu lam yarid fi kulli hadithatin nass. Tidak ada setiap peristiwa itu semuanya ada nasnya. Quran hadis enggak semuanya. Lah, emang kurang kerjaan apa Quran? 30 juz kalau setiap peristiwa lo dibahas gitu katanya. Main musik ada nasnya. Pakai baju batik ada nasnya. Itu. Pakai sarung atau pakai celana atau gamis ada nasnya. Wah, enggak habis-habis gitu. Oleh karenanya ya wala yutasawwaru dzalika aidan. Gak mungkin juga, gak tergambar lah kalau setiap peristiwa dan nasnya itu kayak Quran gak jadi 30 juz katanya, ya kan? Wan nususu idza kanat mutanahiyah, nas itu kalau dia terbatas, wal hawadithu wal waqa'i ghairu mutanahiyah, sementara peristiwa tidak tidak terbatas, maka wa ma la yatanaha la yadbatuhu ma yatanaha. Tadi yang saya bilang, sesuatu yang apa tadi? Tidak terbatas tidak bisa dibatasi oleh sesuatu yang terbatas. Itu sampai catat di kitab itu. Jadi kalimatnya ma la yatanaha la yadbatuhu ma yatanaha. Nah, itu kira-kira gitu. Oleh karenanya wa aidan li anna al-qiyas darurah di syariah bihi kamulatis syariah. Masya Allah. Kalau ini saya nggak coret-coret kitab baru nih, jangan coret-coret. Saya mau pakai hafalan aja. Ya kalau sama udah itu coret-coret. Nah ngaji itu yang penting, yang nggak ada di sini, itu pentingnya ngaji. Baca sendiri bisa, tapi yang penjelasan gitu yang nggak ada di kitab. Ya. Wahadal kamalu yatajalla fil qiyas, dan kesempurnaan ini menjadi terlihat dalam qiyas. Bimana anna Allah Ta'ala darabal amthala. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan. Wa daraballahu mathalan wa daraballahu mathalan, dengan wa hadha darbu lil amthal, yakni, dan yang dimaksud Allah membuat perumpamaan itu anna syari'ata ma'qulatul ma'na. Syariat itu pada prinsipnya dia ma'qulatul ma'na, bisa dipahami maknanya. Wa anna mathilal harami haramun. Karena ma'qulatul ma'na kita bisa memahami bahwa sesuatu yang sama dengan yang haram ya dihukumi haram. Dia belum ada hukumnya, tapi kok sama ilatnya, sama modelnya, ya dihukumi haram. Wa mathilul halali halalun. Dan sesuatu yang mirip dengan yang halal, ya halal juga. Qala ta'ala wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alim. Masya Allah, ayat ini luar biasa. Ini dalil qiyas. Yang bisa menemukan qiyas itu yang punya akal. Di anna syari'ata kulluha ma'qulatul ma'na. Pada prinsipnya syariat itu bisa dipahami. Nah, katanya ada yang ta'abbudi, Pak. Oke. Para ulama mengatakan kalau ada hukum yang ta'abbudi, itu misalnya contoh sholat 5 waktu dan rakaatnya dan waktunya, gitu ya. Kenapa kok cuma 5 waktu, bukan 10? Ya, kemarin saya nonton film India lucu. Hiburan saya gitu juga. Sama istri. Itu film India. Nah, India kan antara Islam sama Hindu. Jadi ceritanya ada orang pura-pura jadi Islam.
Nah, dia main ke satu daerah, di situ jadi saudaranya yang dimainin itu bapaknya itu ustadz lah gitu. Dan ustadznya bahkan maulawi itu ahli thariqah di masjid. Nah, temen anaknya main, lo Islam Pak, namamu siapa, diingat-ingat. Dia udah sepakatan sama anaknya. Bentar kalau ditanya bapak gua, lo katanya bilang aja namanya Nasarudin gitu. Nasarudin. Bapaknya datang. Bapaknya tukang mabok gitu, dibantangin, bapaknya datang. Muslim, alhamdulillah katanya. Namamu siapa? Nawazuddin gitu. Jadi Nasarudin jadi Nawazuddin. Oke. Bapaknya ini kan ahli thariqah. Sholat, udah. Berapa kali udah? 10 kali. Lah, 10 kali katanya. Orang dalam Islam itu sholat sehari cuma 5 kali. Ya maksudnya 2 hari itu Pak. Ngeles. Kadang-kadang ngelihat kayak gitu tuh ada juga itu. Jadi orang buat hiburan, habis gitu sih lelah, nulis lagi gitu, nulis lagi, nulis terus, capek, gitu. Nah, hiburan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang dia nggak ketemu, kok katanya kenapa kok cuma 5 waktu, bukan 10 waktu sehari? Kenapa waktunya subuh jam segitu, zuhur jam segitu, asar jam segitu, dan kenapa bacaannya siang pelan malam? Itu kalaupun nggak ketemu maknanya, itu bukan berarti ghairu ma'qudatil ma'na. Terus apa? Ya dia belum menemukannya. Begitu aja. Kita harus bilang kita belum menemukan. Fa in qulna innahu ta'abbudiyyun, kalaupun kita bilang katanya itu ta'abbudi lah katanya. Dari sononya ada begitulah pakai nanya lu. Itu sesungguhnya kita hanya boleh bilang kita belum sampai. Tapi saya yakin. Nah, nanti di kitab saya yang baru itu saya jelaskan, saya tambahin satu pasal. Namanya Daurul Akli, peran akal fi fahmin nusus, dalam memahami nas wal maqasid. Masya Allah. Saya nggak tanggung jawab kalau nggak beli yang baru. Nggak ada yang di lama ini, nggak ada. Di sini pasalnya ini. Ntar saya jelasin. Nah, jadi kias itu ya gitu. Pasalnya pasal berapa ini sekarang sini? Daurul Akli 149. Nggak ada di situ. Fotokopi aja. Fotokopi ya, biar fotokopi. Nah, ini fotokopi, ntar tempelin ya. Ya Allah. Nah, di sini saya jelasin tentang peran akal. Nah, daurul akli fil ijtihad wa ta'amul ma'an nusus wa fahmil maqasid. Nah, itu saya jelasin. Nah, apa hubungannya akal sama nas? Nah, Syekh Ibnu Taimiyah menulis satu kitab namanya Dauru Ta'arudil Akli wan Naqli. Syekhul Azhar, Dr. Abdul Halim Mahmud, terkenal ya, gurunya Pak Quraish Shihab, menulis kitab Ad-Din wal Aql. Nah, itu di situ dibahas gitu. Nah, tentang sebenarnya syariat itu kebanyakan makuliyah apa tidak gitu. Ya, apa ta'abudiyah. Al-aslu fil ahkam ta'akuliyah atau ta'abudiyah. Ternyata ta'akuliyah al-aslu fil ahkam menurut mayoritas ulama. Nah, di sini ternyata begitu. Cuman hanya begini. Ulama itu berbeda-beda kemampuannya untuk menemukan illat itu dengan akalnya. Fal fuqaha yatafawatuna fi at-ta'lil wa ma baina mukthirin wa muqil. Wa min al-fuqaha man la yakadun yatrukuna syai'an biduni ta'lil. Bahkan ada ulama yang semua dita'lili. Sawa'un fil ibadat aw fi ghairiha min abwabil fiqh. Minhum al-Juwaini ya Ibnu al-Qayyim wal Qarafi wa Ibnu Ashur. Jadi kalaupun katanya ulama bilang hada ta'abudiyun, maknahu ya bahwa itu bukan berarti tidak makuliyatil makna, tidak bisa diketemukan ilatnya, hanya belum nyampe. Udah gitu aja. Hanya belum nyampe. Allah. Ya Rabbi. Jadi gitu. Fotokopi nih. Ya. Jadi gitu. Wastadalla adh-dhahiriyah.
Kenapa kok madhab zahiri tidak mau apa tadi? Pakai kias. Baik. Ala nafil kiasi. Kenapa madhab zahiri tidak mau pakai dalil kias? Baik. Bil adillatin naqliyah wal aqliyah. Dia pakai dalil juga. Minha qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kalau Islam sudah sempurna, ngapain lu pakai kias, lu ngarang-ngarang? Wal kiasu ziyadatun 'alan nas. Kias berarti lu nambah-nambahin dong. Semua ada di Quran betul. Wa ziyadatu fil kamil, menambahi sesuatu yang sempurna, naqsun. Lah jadi kurang dong lah. Agama ini udah sempurna, lu kurangin dengan lu kias. Kata, waduh. Walidha indama najidu numarisul kias. Ya, ini dem. Walidha mana tadi? Fa'indama naqis. Oh ini. Oh, makanya saya beda ini. Mana tadi? Fa'indama nakhis bisa juga. Walidha indama nahnu numarisul qiyas, ketika kita mencoba untuk mengkias, fa makna dzalika annana nazidu fi syar'i, berarti kita nambahin apa namanya syariat. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, aidan hadzal qiyasu qaulun fi dinillah. Ya. Qiyas itu berarti bikin-bikin ucapan tentang hukum Allah birra'i. Wallahu ta'ala yaqulu, padahal Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun, ya, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Wastadallu aidan, mereka juga mengambil dalil biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah ta'malu burhatan minaz zamani bil kitab. Kata Nabi, umat ini sudah mengamalkan satu masa dengan Al-Quran, wa burhatan minaz zamani bis sunnah, dan satu masa, ya, satu periode dengan hadis. Tsumma ta'malu bil qiyas. Kalau kemudian orang sudah memulai pakai kias, fa idza fa'alu dzalik faqad dhallu, maka itu akan lama-lama kalau terlalu berani mengkiaskan akan sesat. Ini akhrajul Haitami fi Majma'iz Zawaid. Adalah Majma'iz Zawaid. Hadzal hadits dzakarahu Abu Amr ibn Abdul Bar, ya. Wa dzakarahu Ibnu Hazm aidan haitsu tabara anna i'mal ar-ra'yi fi syariah, ya, ketika mereka mengatakan, ya, menggunakan akal, huwa min babit tasyahhi, dia termasuk masuk dalam bab at-tasyahhi wal hawa. Wa min bab idkhalis syai'in fi syar'i ma laysa fihi, dan termasuk memabukkan sesuatu dalam syariat yang tidak ada dalam syariat. Ya. Wad dalilu al-aqli alladhi istadalla bihi adh-dhahiriyah, adapun dalil akal yang dipakai oleh zahiriyah, anna syari'ata tafarruqun bainal mutamatsilah. Syariat itu membedakan antara yang sama, wa tajma'u bainal mutanaqidhat, dan menggabungkan antara yang berbeda, mutanaqidhat, ya. Faqad farraqat bainal bauli wal mani. Syariat membedakan antara kencing dan mani. Aujabatil ghusla minal mani wa lam tujibhu minal baul. Kalau mani orang wajib mandi, kalau kencing tidak wajib. Beda. Wa farraqat baina baulil jariyah wa kan antara kencing apa tadi, anak kecil dan laki-laki. Wa jama'at bainal mutanaqidat wal mutamathilat. Faqad jama'at bainal wudu' wat tayammum. Ya, maka telah membedakan antara wudu dan tayammum. Fal wudu'u lin nadhafa wat tathhir. Wudu itu buat bebersih dan mensucikan. Walakinna tayammum laysa kadzalik. Tayammum beda. Fa kaifa yaqumu muqamahu tayammum? Bagaimana kemudian
tayamum bisa menjadikan tempat wudu, nggak bisa. Alladzi la yufidul udwa illa ghubara, kecuali yang tidak memberikan faedah apa-apa kecuali memberikan apa namanya, ghubar, debu. Ramadamal amru hakadha fi syariah, selama memang syariat semacam ini, fakaifa yasyahul qiyas, bagaimana kok bisa sah qiyas itu. Idzan la budda an naqtasira 'ala an-nass, kalau gitu mau tidak mau kita hanya mengambil cukup daripada nas. Saudara-saudara, ya ini tentang pandangan siapa tadi? Ya, pandangan Zahiriyah. Ngaji kias jangan cepet-cepet ya, pusing. Benar. Ngaji kias jangan cepet-cepet. Ya. Ya, Allah alam bisawab.